Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan kejadian horor yang berjudul Misteri Jembatan Kerasak. Bagi penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga selalu diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ini ya mas uangnya. Oke. Maaf Mbak, kok banyak sekali? Di orderan cuma 48.000 aja kok. Gak apa-apa, ambil aja semuanya. Wah, ini beneran untuk saya. Semua mbak? Iya beneran. Terima kasih ya mas, sudah diantar. Wah, jangan mbak, saya gak enak. Udah gak apa-apa, ambil aja mas. Saya ikhlas kok. Anggap aja dapat rezeki nomplok malam ini. Wah, alhamdulillah. Terima kasih sekali ya mbak. Malam itu selepas mengantar tamunya, Ardi yang sudah 1 tahun bergabung dengan taksi online memacu mobilnya dengan girang bukan main. Dia langsung pulang ke rumah, sebab menurutnya orderan hari itu sudah cukup baginya. Biasanya sekitar jam 9 malam Ardi masih keliling mengantar tamu atau nongkrong di warung Pak Kumis bersama teman-temannya sambil nunggu orderan. Pagi harinya para driver taksi online mendadak heboh. Dul, kamu udah baca cerita Ardi di grup WA? Tanya Hari ke Abdul. Belum. Emangnya kenapa sih Ardi? Jawab Abdul. Makanya baca dong. Semalam si Ardi nganterin cewek namanya Aisyah. Dibayar pakai uang 500.000. Padahal orderannya cuma 48.000. Terus cewek itu maksa Ardi untuk menerima uang semuanya tanpa kembalian. Dan ternyata sesampainya di rumah, uang itu berubah jadi daun-daun kering. Nah, si Ardi kaget bukan main. Dikira uangnya jatuh di jok mobil. Dicari-cari gak ketemu. Ternyata memang hanya itu yang ada di saku Ardi. Ya 5 lembar daun itu. Astagfirullah, kok bisa? Jangan-jangan yang diantar Ardi itu hantu? Tanya Abdul. Ah, kamu kayak gak kenal si Ardi aja. Dia kan memang senang bikin heboh. Ingat kan waktu dulu? Waktu dia bilang rokonya dicuri tamunya, ternyata jatuh di bawah jok. Ah, dasar si Ardi pengen viral aja, kata Hari. Iya ya, mungkin juga dia cuma iseng ngarang. Ah, gak tau lah. Kalau gitu kita cuekin aja, gak usah ditanggapin, biar dia kapok bikin berita-berita heboh, jawab Abdul. Tapi aku jadi curiga ya, jangan-jangan si Ardi sengaja bikin cerita itu biar kalau malam dia sedikit saingan, jadi dia yang bakal dapat orderan terus. Kata Hari melanjutkan. Menjelang malam, selepas maghrib, Ardi, Hari, Abdul dan beberapa teman seprofesinya berkumpul di warung Pak Kumis. Sambil menikmati makan malam, Ardi kembali menceritakan kisah yang dialaminya pada malam sebelumnya. Beberapa temannya yang sangat penasaran dengan cerita itu duduk mengerubungi Ardi. Ardi pun dengan semangat menceritakan kembali kisahnya. Beberapa teman-temannya bahkan melotot tak sempat berkedip mendengar kisah itu. Beberapa lagi sampai lupa di mana dia menaruh minumannya, hingga gelas mereka saling tertukar. Begitu pula Pak Kumis yang saking asiknya mendengarkan sampai gorengannya gosong. Tapi Hari dan Abdul yang duduk agak jauh hanya saling berbisik sambil sesekali tertawa. Hingga pada akhirnya Hari berusaha membubarkan kerumunan itu. Di, kamu kan tadi udah posting di grup. Ngapain diceritakan terus sih? Nakut-nakutin yang lain aja. Udahlah, kalaupun itu betul, berarti itu kan apesnya kamu aja. Gak usah bawa-bawa yang lain, kata Hari. Ya terserah, kalau kamu gak percaya ya gak apa-apa. Ini kan aku cuma mau sharing aja, supaya hati-hati kalau dapat orderan, jawab Ardi sambil menghembuskan asap rokoknya.
Selepas berkumpul, mereka kembali berpencar. Ada yang mendapatkan orderan, ada juga yang keliling mencari orderan. Seperti malam biasanya, Hari mencari orderan di sekitar Jalan Magelang. Menjelang jam 10 malam, aplikasi ojol di HP-nya menangkap sinyal orderan masuk. Hari pun segera menerima orderan itu dan meluncur menjemput tamunya di sebuah kafe. Wow, ternyata cewek seksi. Beruntung aku, celetuk Hari. Selamat malam, dengan Balia yang tadi order. Sapa Hari. Malam, iya, jawab cewek itu sambil membuka pintu depan mobil, lalu duduk dengan kaki kanannya diangkat, menopang di kaki kirinya. Sesaat perasaan Hari menjadi kacau, tidak karuan. Tidak biasanya ada penumpang cewek yang mau duduk di samping driver. Biasanya mereka memilih duduk di jok belakang, apalagi penumpangnya malam itu seorang cewek, berpakaian seksi dengan menggunakan rok super mini. Hari berusaha menahan suara degup jantungnya yang semakin kencang agar tidak terdengar oleh cewek di sampingnya. Dia juga harus berjuang keras menahan pandangan matanya yang seolah ditarik-tarik untuk melihat tubuh cewek itu. Apalagi harum wangi parfumnya sangat menggoda, seakan jerat jala yang menarik posisi duduknya untuk bergeser lebih dekat lagi. Tapi untuk meredakan keinginannya itu, Hari sesekali mencuri pandang sambil mengajaknya ngobrol. Maaf mak, kalau kedinginan AC-nya saya kecilkan ya, tanya Hari setelah sebelumnya berbasa-basi menanyakan nama dan profesinya. Boleh mas, jawab Lia. Hari lalu memutar tombol AC mobilnya sambil dengan sengaja memerhatikan kaki Lia. Wow, dalam hatinya matanya seolah terpaku untuk terus melihat. Tapi dia sadar bahwa pandangannya harus tetap melihat ke jalan. Ini adalah pengalaman pertama Hari yang masih jomblo. Duduk berdekatan dengan seorang cewek seksi dengan wangi parfum yang menusuk syaraf-syaraf genitnya. Sebenarnya Hari ingin lebih banyak ngobrol dengan Lia, tapi sayangnya Lia pendiam, hanya menjawab singkat setiap pertanyaan Hari. Hingga akhirnya sampailah mereka di lokasi tujuan, Jembatan Karasak. Mbak, di map sudah sampai, rumahnya di sebelah mana? Di bawah jembatan ini mas. Ah, yang bener mak, turunnya lewat mana? Tiba-tiba stop, wajah Lia berubah memucat. Ini uangnya ambil dengan semua. Mata melotot kemerahan. Maksudnya bagaimana orang yang sedang sakit mata? Saya di bawah jembatan. Lalu dengan cepat membuka pintu mobil dan terjun ke bawah jembatan. Sebelum keluar dari mobil, Lia sempat mengucapkan terima kasih pada Hari. Hei, terima kasih ya tumpangannya. Namun saya sebenarnya Aisyah. Besok saya ikut lagi ya. Dah. Saat itu Hari baru sadar bahwa penumpangnya bukanlah manusia. Hari spontan memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, lurus menuju Magelang. Mobilnya ngebut kesetanan. Sesampainya di kota Magelang, Hari baru sadar kalau rumahnya di Jogja. Harusnya tadi di pertengahan jalan diputar balik menuju Jogja. Tapi malam semakin larut. Jika ia balik ke Jogja, maka ia akan melewati jembatan Karasak lagi. Maka ia memutuskan untuk bermalam di terminal Magelang. Sesampainya di terminal, ia mampir di warung memesan teh untuk menenangkan diri. Lalu ia meminta izin ke pemilik warung untuk bermalam di warungnya yang buka 24 jam itu. Ibu pemilik warung mengizinkan dengan syarat kalau besok balik ke Jogja. Bagaimana, bisa kan? Besok adik saya numpang ikut mas ke Jogja. Oh bisa bu, tenang aja, gratis kok, asalkan saya boleh bermalam di sini. Boleh, monggo kalau mau nginep di sini, tapi banyak nyamuknya loh. Ah gak apa-apa bu, makasih. Ngomong-ngomong, adik ibu kerja atau kuliah di Jogja? Adik saya itu cewek, kerja di kafe di Jalan Magelang, namanya Aisyah. Tiba-tiba Hari melihat sejuta kunang-kunang di kepalanya dan jatuh pingsan.